Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sahabat Ali Munawwal dimanapun berada, alhamdulillah pada sore hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman, dan kita pada sore yang agak mendung ini akan membahas tentang keistimewaan sedekah. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kami 4 narasumber, Kiai Haji Ahyar Rahbini dari Likah Bangkalan. Apa kabar Pak Kiai? Alhamdulillah. Kemudian di samping beliau ada Kiai Haji Hasan Syargawi. Beliau dari Sumeneb, Batu Putih, ya Pak Kiai. Apa kabar Pak Kiai? Sehat Pak Kiai ya? Bagaimana perjalanan dari Sumeneb? Lancar Pak Kiai? Alhamdulillah. Dan di samping kanan kami ini adalah narasumber yang sudah tidak asing lagi di channel Sahabat Ali Munawwal, Ustadz Sutrisno Dahlan. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah. Kemudian ada lagi beliau dari Sumeneb juga, dari Rubaru ya, Rubaru Sumeneb. Beliau namanya Ustadz Sofiullah. Apa kabar Ustadz? Sehat? Alhamdulillah. Untuk selanjutnya silakan Pak Kiai Ahyar Rahbini untuk menjelaskan terkait dengan keistimewaan sedekah dan keutamaan, fadilah serta keistimewaan sedekah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Mengenai sedekah ini, kita membicarakan sesuatu yang sangat besar dan agung, baik di sisi Allah maupun kemanfaatan di sisi manusia. Pernah di suatu saat ada seorang pengemis yang mengetok pintu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengemis tersebut ingin mendapatkan satu sedekah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah dijumpai oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Siti Aisyah, istri tercintanya. Ya Aisyah, lihatlah tamu kita sekarang ini. Masya Allah. Dia seorang yang membutuhkan akan kelangsungan hidupnya. Sementara di seisi rumah kita tidak ada harta sedikit pun yang bisa kita berikan kepadanya. Hanya satu baju yang ada di rumah ini, maka baju itu ambillah, berikan kepada si fakir miskin. Fakir miskin ya. Kemudian Siti Aisyah dengan segera memberikan bajunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada si pengemis tadi, dan pengemis tadi merasakan kegembiraan yang luar biasa karena mendapatkan bajunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingin hati baju itu akan disimpannya sendiri karena itu bajunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi melihat kondisi ekonominya sangat rendah dan yang mau dimakan pun tidak ada, akhirnya dengan terpaksa baju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa ke pasar dan dilelangkan kepada semua seisi pasar tersebut. Orang-orang berkumpul semua mendengar baju Rasulullah dilelang, dan mereka semua ingin mendapatkan baju tersebut. Akhirnya ada seorang yang a'ma, buta. Orang buta itu mendengar bahwa baju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan dilelang, dijual, dan memerintahkan kepada budaknya. Waktu itu dia punya budak, tolong beli itu baju Rasulullah. Berapapun yang dia minta, jangan ditawar, langsung beli. Dan sebelum dia membeli, si A'ma tadi, si majikannya itu
mengatakan kepada budaknya, kalau kamu mendapatkan baju Rasulullah itu, saya merdeka. Masya Allah. Setelah mendapatkan baju tersebut, diberikan kepada majikannya, dan majikan tersebut merasa senang sekali dengan baju yang di tangan si a'ma, si buta tadi, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, sembuhkanlah mata yang telah lama bertahun-tahun tidak melihat alam semesta ini. Akhirnya Allah mengizinkan. Seketika itu juga si a'ma yang buta bertahun-tahun itu langsung melihat. Masya Allah. Langsung melihat. Saking gembiranya karena telah melihat alam semesta kembali, si a'ma, si buta tadi Bisa melihat kembali. berlari ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mau menjumpai beliau di rumahnya dan membawa baju tersebut. Dan di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, si a'ma menceritakan apa yang telah dialami, dan menyerahkan baju tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai hadiah. Dan Rasulullah sangat senang dan tertawa. Tertawanya Rasulullah ini digambarkan dalam sebuah hadisnya itu sampai gigi gerahamnya itu kelihatan, dan berkata kepada Siti Aisyah, ya Aisyah, ta'ali, kesini, lihatlah baju ini yang kemarin kamu sedekahkan kepada si buta, sekarang kembali ke rumah kita lagi. Dan tahukah engkau ya Aisyah, bagaimana perjalanan baju ini? Baju ini telah mengkayakan si fakir, dan baju ini pun juga telah memerdekakan seorang budak. Allah Karim, Masya Allah. Dan dari baju ini pula lah orang yang a'ma, buta, bisa melihat. Dan kamu saksikan Aisyah, baju ini telah kembali ke rumah kita lagi. Ini suatu kedahsyatan. Sedekah membawa berkah kepada siapapun dan kepada pemilik. Insya Allah penjelasan dari Kiai Haji Ahyar Rahbini sangat inspiratif bagi kami yang mendengarkan, bagi kami semuanya. Semoga menjadi motivasi untuk kita semua agar bertambah semangat. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita nikmat rizki, kelebihan rizki, janganlah kita menikmati sendiri. Akan tetapi kita usahakan agar selalu berbagi pada sesama, lebih-lebih pada orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai kita makan kenyang, di tetangga kita ada yang kelaparan. Kemudian kami akan bincang-bincang dengan Ustadz Sutrisno Dahlan terkait apa yang dijelaskan Kiai Ahyar tadi. Apa tanggapan Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Berbicara tentang sedekah, kita berbicara tentang ranah keimanan, tentang aspek imaniyah, bukan aspek ilmiah. Sehingga berbicara tentang sedekah, kita tidak selalu bisa menggunakan logika. Misalnya bahwa salah satu di antara keutamaan sedekah bisa menolak malapetaka, bala, bisa menggagalkan bencana, atau ada keterangan lain bahwa sedekah bisa menyembuhkan penyakit. Kalau kita tadaburi, kita sekilas tidak mampu menjangkau dengan akal. Masa iya sedekah bisa menyembuhkan penyakit? Sedekah bisa menggagalkan malapetaka? Bagaimana cara kerjanya? Nah, di sini yang perlu digarisbawahi bahwa sedekah ini wilayah keimanan, bukan wilayah keilmuan atau penalaran yang tolok ukurnya adalah akal. Logika ya. Sebagian memang ada yang bisa dilogikakan, tapi secara garis besar sedekah ini hanya bisa dijangkau oleh keimanan. Sehingga orang beriman ketika mendengar hadis bahwa sedekah
bisa menolak bala misalnya. Tidak perlu menunggu masuk akal dulu. Orang beriman pasti langsung menerima. Karena kabar tentang sedekah ini datang dari baginda Rasulullah SAW yang sumbernya adalah wahyu. Masya Allah. Yang mana wahyu tidak ada peluang dan tidak ada potensi sedikit pun untuk berbohong. Masya Allah. Dalam kata lain, wahyu adalah mutlak, absolut kebenarannya. Tapi kita bisa mereka-reka. Contoh misalnya, sedekah bisa menolak bala. Artinya seseorang ditakdirkan celaka, dengan sedekah bisa gagal. gagal. Bagaimana cara kerjanya? Kita bisa menggunakan akal. Karena alam ini adalah sistem yang diciptakan oleh Allah sedemikian canggih, atau kita sebut dengan hukum alam. Maka sedekah yang tadinya bisa menolak bala, bisa menyembuhkan orang sakit, bisa menenteramkan batin seseorang. Maksudnya dengan bersedekah, karena itu sesuatu yang disukai Allah, kita akan berjumpa dengan sebab-sebab yang mendatangkan keselamatan. Semacam wasilah. Artinya tetap sedekah itu bekerja sesuai dengan sistem kealaman, dengan hukum sebab akibat. Katakanlah kita bersedekah, oleh Allah alam ini disetting, digerakkan untuk menjadi sebab selamatnya seorang yang bersedekah tadi. Nah, begitulah cara melogikakan sedekah. Misalnya lagi, sedekah bisa menyembuhkan orang sakit. Bagaimana cara kerjanya? Nah, dengan bersedekah, Allah menggerakkan alam ini untuk menjadi sebab seseorang yang sakit menemukan kesembuhan, menemukan obatnya. Kita ketemu jodoh misalnya, itu gara-gara ada perantara yang memperkenalkan. Itulah hukum sebab akibat. Nah, kita dengan bersedekah, oleh Allah akan dimudahkan secara alamiah, secara hukum sebab akibat, dimudahkan untuk segera menemukan obat, menemukan jalan kesembuhan. Kira-kira begitu gambaran cara kerja sedekah di dalam menyelamatkan orang beriman. Masya Allah, tabarakallah, penjelasan dari Ustaz Sutrisno Dahlan terkait dengan keistimewaan dan kedahsyatan sedekah. Beliau menjelaskan jangan mengedepankan logika, tapi mengedepankan syariat. Itu saja tambahan dari kami. Kemudian mungkin Ustaz Sofi dalam hal ini terkait dengan keistimewaan sedekah ada tambahan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullahu khairan katsira. Sudah jelas sekali keutamaan, keistimewaan tentang sedekah yang telah dipaparkan langsung oleh narasumber kita, Kiai Haji Akhyar dengan Ustadz Sutrisno Dahlan, bahwa sedekah ini sangat dahsyat sekali keutamaannya maupun keistimewaannya buat orang-orang Islam. Tapi perlu diingat pada pemirsa sahabat Ali Munawwar, sedekah ini kita harus memperbaiki niat. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. Jadi di situ Allah meletakkan wattaqah, harus bertakwa, takut kepada Allah. Kadang-kadang kita memberi sesuatu, kita merasa ada sifat riya, ada sifat ingin dipuji. Dan yang di bawahnya juga dari ayat tersebut, wasaddaqa bil husna. Kita harus percaya bahwa itu adalah dalam sedekah ini ada balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu fasanuyassiruhu lil yusra. Maka Allah akan memudahkan semua masalah-masalah kita, kesulitan-kesulitan kita. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih atas penjelasan Ustadz Sofi terkait dengan seputar dahsyatnya dan keutamaan sedekah. Kemudian kami akan bertanya kepada Kiai Haji Akhyar Rahbini, Pak Kiai, apakah ada tingkatan-tingkatan untuk keutamaan sedekah, Pak Kiai? Baik, mengenai tingkatan sedekah ini bervariasi. Disebutkan dalam sebuah kitab Bughiyatul Mustarsyidin. Insyaallah. Di sana tingkatan-tingkatan sedekah ini ada 5.
Inna sawabas sadaqah khamsatu anwa. Masya Allah. Sesungguhnya pahala sedekah ini bervariasi, ada 5 tingkatan, 5 macam. Pertama, wahidatun bi asyrati. Satu. Ada orang bersedekah 1, berlipat ganda balasannya menjadi 10 lipatan. Masya Allah. Kita mensedekahkan 1 sedekah sekecil apapun, Allah akan melipatkan dengan 10 lipatan. Wahiya ala sahihil jismi. Ini kalau kita bersedekah kepada orang yang sehat, secara fisiknya sehat. Kedua, wa wahidatun bi tis'ina. Ada sedekah 1 tapi lipatannya menjadi tis'in, 90. Maaf, nah Mbak Kiai. 1 sedekah akan dibayar oleh Allah 90. 90 yang kedua ya Bi Mbak Kiai. tis'ina 90. Nah. Wa hiya 'alal a'ma wal mubtala. Kalau kita bersedekah 1 saja kepada orang buta, kepada orang yang fisiknya kekurangan, wal mubtala, dan orang yang kena Ujian. musibah, sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang ketiga, wa wahidatun bi tis'imi'atin. Ada sedekah ini, 1 sedekah akan dibayar oleh Allah 900 bi tis'imi'atin, iya 900 lipatan. Wa hiya ala dhi qarabah muhtajid, kepada sanak famili kita, sanak saudara kita yang sangat membutuhkan. Yang keluarga dekat kita. Keluarga Mbak Kiai. dekat kita. Nah. Ala dhi qarabatin muhtaj, terhadap bersedekah terhadap keluarga dekat kita yang sangat membutuhkan. Yang sangat membutuhkan ya Pak Kiai. Iya. Karena banyak di antara kita ini terkadang kita itu tidak melihat terhadap kondisi dari saudara-saudara kita, Masya Allah. dan seakan-akan kita tutup mata, lebih ingin menyumbang atau memberikan sedekah kepada orang lain, sementara sanak saudara kita sendiri sangat membutuhkan. Dan ini Allah Subhanahu wa taala memang melipat gandakan. Siapapun yang mau bersedekah kepada sanak saudaranya yang sangat membutuhkan, ini akan dilipat gandakan 900 lipatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah karim. Dan lagi, wa wahidatun bi mi'ati alfin. 1 kita bersedekah 1 saja, Pahalanya. Allah akan melipat gandakan 100.000. Coba bayangkan 100.000, ini jumlah yang tidak main-main. Jadi itu sama dengan 1 pahala sholat di Masjidil Haram Mbak Kiai. Betul. Ya? Masya Allah. Betul. Sholat besar di Masjidil Haram, tanah suci Mekah, itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bimi'ati alfi, 100.000. 100.000 ini kita bisa dapat kalau kita bersedekah alal abawai, terhadap kedua orang tua kita. Masya Allah. Ini yang Banyak fakta yang kita lihat di masyarakat kita. Banyak orang yang mengabaikan kedua orang tuanya. Allah. Maka ini realita yang kita temui di lapangan. Lapangan ya Pak Kiai. Oleh karenanya Allah lipat gandakan orang yang menomorsatukan orang tua. Dan yang kelima, wa wahidatun bi tis'imi'ati alfin. 1 kebaikan Allah akan lipat gandakan dengan 900.000. 900.000. 900.000. Lebih tinggi lagi ini Pak Kiai. Lebih tinggi, ini level tertinggi. Masya Allah. Kepada siapa kita bersedekah mendapatkan pahala tersebut? Wa hiya ala alimin au faqihin. Allah. Kalau kita bersedekah kepada orang alim, ulama, kepada guru-guru kita, kepada masyayikh kita, 1 sedekah saja kepada alim, kepada ulama, Fakih. akan melipat gandakan pahala
900.000 900.000 lipatan. pahala. Ini level yang sangat tinggi sekali. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya ini menjadi tergerak hati kita, keluarga-keluarga kita untuk selalu bersedekah. Bahkan orang meninggal pun dia meminta kepada Allah, Ingin hidup lagi Pak Kiai. ingin hidup lagi. Masya Allah. Jadi orang meninggal pun ingin hidup lagi. Ya Allah, saya ingin naik ke atas bumi lagi. Hanya semata-mata ingin bersedekah. Ingin hidup lagi. Yang disebutkan oleh si mayit, jika diberi kesempatan hidup lagi, amal yang dia segerakan adalah sedekah. Saya kira demikian, Ustadz Ali. Nah, Pak Kiai Ahyar Rahbini, sangat bermanfaat sekali bagi kami, bagi para pemirsa dimanapun berada, sahabat Adi Munawar. Mungkin ada tambahan lain dari para narasumber. Pak Kiai Hasan, silakan Pak Kiai Hasan. Masya Allah, terima kasih atas waktunya Ustadz Ali Munawar Al-Hajj, Masya Allah. yang mana yang disampaikan oleh Kiai Haji Ahyar Rahbini, Ustadz Sutrisno dan Ustadz Sofi, Masya Allah sangat komplit, bahwasanya segala bentuk sedekah itu tidak akan sia-sia di sisi Allah, sebagaimana yang difirmankan di dalam Al-Quran, matalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Masya Allah. Masya Allah. Yang mana Allah Ta'ala merumpamakan bagi orang-orang yang mensedekahkan hartanya di jalan Allah dengan hati yang ikhlas, tulus, sebagaimana yang disampaikan Ustadz Sofi, dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala memperumpamakan satu biji akan tumbuh 7 tangkai, dan tiap-tiap tangkai akan tumbuh, akan berbuah 100 biji. Masya Allah. Allah Karim. Dan hal apapun yang kita sedekahkan, kita harus yakin bahwasanya keutamaan sedekah itu memang benar-benar sangat besar pahalanya. Dan apapun yang kita miliki itu bisa disedekahkan. Man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi. Allah. Barang siapa yang mempunyai ilmu, sedekahkan dengan ilmu. Jadi sedekah itu bukan hanya berbentuk materi Pak Kiai ya. Nggih, benar. Di dalam riwayat itu juga, man kana lahu malun falyatasaddaq bimalihi. Bagi orang yang mempunyai harta, ya sedekahkan dengan hartanya Sesuai dengan pangkatnya. sesuai dengan pangkatnya. Man kana lahu quwwatun falyatasaddaq biquwwatihi. Ilmu gak punya, harta pun juga gak punya, tetapi rahmatnya Allah itu sangat besar, luas terhadap hamba-hambanya. Kekuatan kita juga bisa disedekahkan untuk kebaikan. Mungkin Allah. sekilas ini saja yang bisa saya sampaikan. Ustadz Ali Munawar Al-Hajj. Sangat detail sekali penjelasan Kiai Haji Hasan Syargawi terkait dengan sedekah itu. Kita lebih tahu lagi, ini menjadi tambahan ilmu bahwasanya sedekah itu bukan hanya berbentuk materi.
yaitu bisa berupa ilmu. Apabila kita mempunyai ilmu walaupun sedikit, maka kita sebarkan pada orang yang membutuhkan, kepada orang awam, kepada santri-santri kita, pada orang sekitar kita. Itu saja. Mungkin ada tambahan lagi Ustaz Istifno Dahlan terkait apa yang dijelaskan Pak Kiai narasumber tadi. Ya, Bang Haji Ali. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa yang disampaikan oleh para kiai tadi, para narasumber tadi. Kalau boleh disarikan tentang sedekah ini, bahwa sedekah itu ada dua macam. Ada yang sifatnya materi, ada yang sifatnya non materi. Yang materi yang berupa benda, sedekah yang berupa benda yang berwujud, misalnya harta, uang, makanan, dan lain sebagainya. Kalau kita mampu, kita punya, ya kita sedekahkan dengan materi yang kita miliki. Tapi kalaupun kita tidak punya harta benda, ada jenis sedekah yang kedua, yaitu yang non materi. Yang non materi ini yang tidak berupa fisik, tidak berwujud, seperti yang dikatakan oleh Kiai Hasan tadi, bahwa bagi orang yang punya ilmu, bersedekahlah dengan ilmunya. Man kana lahu ilmun falyatasaddaq min ilmihi. Nah, ilmu ini termasuk non materi, Bang Haji Ali. Tidak berupa fisik, tidak berupa benda, tapi berupa pengetahuan yang tempatnya ada di dalam sudur. Nah, kalau kita tidak punya harta benda tapi punya ilmu, kita bersedekah dengan ilmu. Dan itu yang lebih utama sebenarnya. Sedekah dengan ilmu itu lebih utama daripada sedekah dengan harta benda, Bang Haji. Karena ilmu ini kedudukannya sangat agung, dan kemuliaan seseorang sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran itu dilihat dari ilmunya. Kemudian tadi, bagi yang tidak punya ilmu, ada yang punya hal lain, misalnya kekuatan, pemikiran, kemudian tenaga misalnya. Tidak ada yang mau disumbangkan, tidak ada yang mau disedekahkan. Memang benar-benar tidak ada, harta tidak punya, ilmu juga pas-pasan. Kemudian mau bersedekah dengan apa? Banyak sekali yang bisa disedekahkan. Bisa berupa tenaga, membantu pembangunan masjid, kemudian membantu pembangunan pesantren, sekolah, dan sebagainya. Dengan tenaga, sumbangan pikiran, dan lain sebagainya yang berupa jasa, termasuk sedekah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda begini, Bang Haji Ali, kullu ma'rufin sedekah. Segala bentuk kebaikan itu bernilai sedekah. Jadi sedekah ini cakupannya luas. Jadi siapapun, khususnya orang beriman, bisa bersedekah, punya kesempatan bersedekah. Apakah itu kalangan orang kaya, orang miskin, orang berilmu, orang awam, bisa bersedekah. Karena memang kullu ma'rufin sedekah. Segala bentuk kebaikan adalah sedekah. Bahkan dalam hadis lain yang sering kita dengar, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Tersenyum saja kepada saudara kita itu bernilai sedekah, Bang Haji Ali. Jadi betapa luas dan betapa beragamnya sedekah ini. Jadi apapun bentuknya, segala tindakan yang positif, kullu ma'rufin, kalau kita bahasakan dengan bahasa zaman sekarang, kullu ma'rufin, segala hal yang positif. Positif dalam pandangan syara tentunya. Ma'ruf itu ma'ruf yang dikenal baik oleh syara sebenarnya. Bukan positif dalam penilaian manusia, tapi kullu ma'rufin, segala hal positif dalam pandangan syara, dalam pandangan syariat, itu dinilai sedekah. Kemudian Bang Haji Ali, saya jadi tertarik dengan ayat yang dikutip oleh Kiai Akhyar tadi, bahwa keistimewaan sedekah ini, Bang Haji Ali, ini dapat kita rasakan dari bunyi ayat, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Orang yang kalau sudah meninggal, ini ayat Al-Qur'annya ini, Bang Haji.
Ini orang yang sudah meninggal itu memohon kepada Allah, berandai-andai, ya Allah, kalau sekiranya bisa saya hidupkan kembali ke dunia sebentar saja, saya ingin bersedekah. Ini sebenarnya gambaran betapa dahsyatnya sedekah ini, sampai orang yang sudah meninggal pun ingin hidup lagi ke dunia walaupun sebentar, hanya untuk bersedekah. Ingin bersedekah. Ada apa ini? Kenapa? Ayat-ayat Al-Quran ini ya Pak? Iya. Pertanyaannya Bang Haji Ali, kenapa orang tidak berandai-andai? Saya ingin tahajud misalnya. Saya ingin hidup lagi sebentar, ingin puasa, ingin sholat misalnya. Nah, sebagian mufassir menjelaskan tentang hal ini. Kenapa tidak sholat? Kenapa tidak puasa? Kenapa tidak ibadah yang lain? Kok sedekah? Haji, umroh, zakat. Ternyata Bang Haji Ali, karena kalau sholat, puasa dan semacamnya itu mengkotik semuanya. Idza mata ibnu Adam Inqata amaluhu. Sholat sudah terputus. Illa min salasin, kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekatin jariyah. Nah, sedekatin jariyah ini sedekah Bang Haji Ali. Jadi kenapa orang pengen sedekah? Karena hanya sedekah ini satu di antara sekian amal, 3 amal ya. Terus mengalir. Satu di antara 3 amalan yang terus mengalir pahalanya Walaupun orangnya meninggal. walaupun sudah meninggal. Nah, sementara orang yang meninggal itu seperti orang dalam penjara Bang Haji Ali. Dia menunggu pahala, kiriman pahala dari yang hidup. Terutama bagi orang yang memang amal baiknya sedikit. Jadi kalau sudah meninggal itu menunggu kiriman pahala. Pahala dari mana coba kalau tidak punya sedekah? Kan sholat sudah putus. Mau berpuasa sudah tidak bisa lagi. Mau berhaji apa lagi? Hanya sedekah yang bisa diharapkan Bang Haji. Nah, dalam hadis yang saya kutip tadi, ada 3 amalan yang tetap mengalir. Ini hadis populer ya. Sedekatin jariyatin, aw ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, aw waladin salihin yad'u lahu. Kalau kita sederhanakan Bang Haji, ketiga perkara ini kalau kita sederhanakan, ilmun yuntafa'u bihi, aw waladin salihin, ini sebenarnya sedekah semua ini. Sebenarnya kan sedekah, ilmu yang bermanfaat sebenarnya sedekah juga, itu ujungnya kan sedekah. Ilmu yang terus diamalkan oleh murid-murid kita misalnya, itu juga sedekah. Iya, mengajari ngaji, kemudian anak itu bisa ngaji. Sedekah juga kan ujung-ujungnya. Sama dengan juga anak yang saleh. Anak saleh kan kita didik, kita kasih makan, kita masukkan ke pesantren, kita sekolahkan misalnya. Itu kan ujungnya sedekah juga. Jadi ini ingin menggambarkan betapa dahsyatnya sedekah ini, sehingga orang yang sudah meninggal pun mendambakan hidup lagi walau sebentar hanya untuk bersedekah. Masya Allah, tabarakallah. Semakin malam semakin hangat bincang-bincang kita seputar sedekah, keistimewaan sedekah dan dahsyatnya sedekah. Semoga kita semuanya dari saat ini, dari detik ini, setelah apa yang disampaikan oleh para narasumber, kita tambah gemar dalam bersedekah. Demikian bincang-bincang kami dengan para narasumber. Sampai berjumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.